sudah memberikan kita nikmat Bisa. sehat. Oh, buat video apa balik Ibu Dekan? Bang, silakan duduk, Pak. Baik, saya lanjutkan. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, Allah memberikan kita nikmat sehat sehingga Bapak Ibu bisa hadir dalam kegiatan, dalam acara yang luar biasa nostalgia. Mungkin Bapak Ibu nanti agak sulit mencari di mana kamar saya, di mana ruangan-ruangan yang dulu tempat Bapak Ibu belajar. Ya, mohon maaf, bukan kami ingin merubah-rubah, tapi memang ini ketika dijadikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan dibutuhkan ruangan-ruangan untuk belajar, untuk perkantoran, dengan sendirinya setting ruangan di sini sudah berbeda. Mudah-mudahan kehadiran di ruangan ini membawa kebahagiaan tersendiri untuk Bapak dan Ibu dan membawa keberkahan untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, monggo dengan peluka untuk menikmati nostalgia di kampus atau di gedung asrama ini. Sekali lagi terima kasih Pak Nisawi dan Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan bersama sambutan dari Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan dan Kerjasama Profesor Dr. Fahruji. Mohon berkenan memberikan sambutan. Yang saya hormati Pak Des dan Bapak Ibu, para senior kami, terima kasih atas kehadirannya di kampus Universitas Negeri Jakarta, rumah Bapak Ibu ketika menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Dan Ibu Dekan, Ibu Wakil Dekan 3, Wakil Dekan 2, dan juga Pak Derek selaku Kora, Pak Masus, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dalam rangka menerima kunjungan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu, Pak Rektor menyampaikan permohonan maaf tidak bisa bergabung secara langsung karena ada kegiatan lain yang memang harus beliau tuntaskan, dan beliau meminta saya untuk mewakili menerima Bapak Ibu. Bapak Ibu, BIP ini merupakan kampus yang kemungkinan tidak akan diapa-apakan oleh Universitas Negeri Jakarta. Mengingat sejarah panjangnya, sejarah panjangnya ini berdiri karena adanya epic UI. Ketika Bung Karno meletakkan prastas di kota pendidikan, maka dengan sendirinya UNJ merupakan universitas pendidikan. Sehingga di dalam beberapa kesempatan di dalam master plan Universitas Negeri Jakarta, gedung Daksinapati bukan merupakan gedung yang diprioritaskan untuk direnovasi atau dibugar atau demolis dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu berkeliling ke lingkungan Universitas Negeri Jakarta, kita sekarang sedang membangun 5 tower baru. Ini adalah bantuan dari Saudi Pak untuk dalam 5 gedung perkuliahan. Dan di master plan untuk Saudi Fund yang kedua, kita sudah merancang untuk di bagian depan. Depan itu adalah di Rawamangun belakang, pemuda, jalan pemuda. Jadi bahkan yang dihabiskan di sana. Tetapi untuk yang di Rawamangun juga, fit ini insya Allah aman. Jadi tidak ada rencana mendemolisnya. Nah, inilah bagian yang menjadi komitmen Universitas Negeri Jakarta agar gedung ini tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah pendidikan di Indonesia. Terima kasih.
Izin saya memperkenalkan diri. Saya Fahru Rozi, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Perencanaan Universitas Negeri Jakarta yang dilantik pada tanggal 18 Oktober 2023 yang lalu. Masih baru, Pak. Saya sebelumnya adalah Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Ini rumah saya, Pak. Jadi saya menjabat sebagai diberi tugas tambahan sebagai dekan di tahun 2021 sampai dengan 2023 yang dilanjutkan oleh Ibu Murni. Beliau ini dulu wakil dekan dua saya, sekarang menjadi pengganti saya. Saya paham betul dengan struktur gedung ini, Bapak Ibu. Kami tidak pernah ingin merubah, apalagi membongkar struktur-struktur utama dari gedung ini. Kami hanya memolesnya saja. Maka ketika tamu-tamu banyak yang masuk ke gedung ini, mereka bertanya, ini gedung yang lama atau gedung baru? Kenapa? Karena face-nya itu sudah kelihatan gedung baru. Tapi kalau Bapak Ibu melihat bagian dalamnya, ini adalah rangka-rangkanya, ini rangka-rangka yang lama. Semua. Bahkan kalau nanti Bapak Ibu jalan ke lantai 2, lantai 3, lantai 2 itu di samping ini Bapak Ibu, ini kita tidak tutup. Plafonnya kita tidak tutup. Di situ masih terlihat sisinya, lengkungannya itu. Nah, sehingga di sini memang kami membutuhkan perawatan yang luar biasa untuk gedung ini. Yang namanya gedung tua, Bapak, banyak sekali yang harus kita renovasi. Bahkan beberapa sudut di bagian lantai dasar itu yang belum bisa kita renovasi karena terbatas anggaran. Karena kita akan dibagi dalam beberapa anggaran masing-masing fakultas yang memang untuk renovasi itu sangat terbatas. Untungnya karena fakultas yang lain itu memiliki gedung yang sudah modern, jadi tidak ada perbaikan, diarahkan semua ke fakultas. Kemudian Bapak Ibu, ini Pak Rektor menyambut baik apa yang menjadi usulan kita semua bahwa gedung ini diharapkan bisa menjadi cagar budaya. Tetapi tentu Pak Rektor mengatakan karena Jakarta ini merupakan kota besar, lahan sangat terbatas, maka utilitasnya sebagai tempat persekolahan atau tempat di mana terjadinya kegiatan pendidikan perguruan tinggi ini tetap harus dijalankan, tetapi bukan sebagai museum. Nah, kalau museum mungkin ada beberapa sudut ya Pak ya, tapi mungkin untuk tetap sebagai sarana perkuliahan ini menjadi bagian yang sangat penting untuk tetap dilaksanakan di gedung ini. Berikutnya Bapak Ibu, UNJ memang memiliki kampus yang luar biasa. Ini lahan di Cikarang itu seluas 82 hektar. Dulu dibeli karena isunya tahun 98 ini akan ditukar guling dengan Pak Soeharto dengan Tommy waktu itu. Bapak Ibu pernah dengar ya? Untungnya tidak jadi tanah sudah dibeli, ini tetap dikembalikan ke UNJ. Nah, tetapi yang menjadi catatan kami di Universitas Negeri Jakarta adalah lahan UNJ yang terbatas ini seharusnya diperlebar dengan mendapatkan lahan-lahan lain yang tidak dimanfaatkan. Nah, sayangnya UI hanya menyerahkan ini Bapak Ibu, tidak yang sebelah. Nah, di sebelah itu sekarang terbengkalai, tidak digunakan oleh UI, yaitu lapangan bola kaki, lapangan tenis, kemudian juga masjid, kampus. Nah, ini mungkin mohon bantuan Bapak Ibu jika nantinya diperbolehkan ataupun Bapak Ibu memiliki semacam
link untuk ke sana, akses untuk ke sana bisa diserahkan ke UIJ agar itu bisa kita linkkan dengan gedung ini. Bapak Ibu, ini pesan Pak Rektor kepada kami untuk disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat datang di kampus tercinta dan asrama tercinta. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti setelah kegiatan pembukaan ini bisa jadi menikmati kembali nostalgia. Kalau saya yang sering ingatnya itu Bapak Ibu di kantornya UPD 3 sebelah sana katanya di situ kamarnya Prof Yusril. Saya tahunya aja dari sana. Mungkin Bapak Ibu iya, lantai 2 sini. Mungkin yang lainnya bisa menikmati atau nostalgia terhadap ini baik di lantai 1, 2 maupun 3. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Rektor dan Ibu yang saya hormati, barangkali ada di antara wakil-wakil angkatan yang ingin menyampaikan sesuatu. Jadi saya mungkin bisa bagian dua angkatan. Jadi angkatan yang senior saya nggak tahu apakah diwakili Pak Muklis atau Pak Bambang untuk menyampaikan satu patah dua kata. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Kemudian nanti wakil yang muda mungkin saya minta Pak Agrino menyampaikan mungkin satu atau silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada kita hadirkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dengan berkenannya telah memungkinkan kita bertemu pada pagi hari ini. Insya Allah dari suatu pertemuan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya karena pernah tadi saya supaya siap-siap cabut. Insya Allah saya akan sampaikan beberapa hal. Ada dua hal yang barangkali saya ingin sampaikan. Yang pertama mengenai nama Jaksinapati. Itu apa itu artinya? Ini pernah menghadirkan beberapa penafsiran. Waktu resminya nama Jaksinapati itu hadir Bapak Wakil Rektor UI dan beliau secara guyon memberikan suatu pengertian. Jaksina itu selatan. Pati itu kepala, jadi kepalanya di selatan. Nah, itu gue apa itu. Yang kedua waktu itu kami mengundang ceramah dari seorang tokoh proklamasi Pak Hussein Mutahar yang benar-benar itu memberikan arti Jaksina. Jaksina itu memutar. Jadi kalau yang pernah ke Mekah memutar ini sudah kiri, itu namanya Jaksina. Umroh ya kalau tawaf. Nah itu yang dari tapi karena ini di nama Jaksinapati itu lahir daripada suatu semacam saya marah. Akhirnya ditemukan nama Jaksinapati yang diartikan sebagai calon suami yang baik. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini akan pada pemulihan agama dan para suami baik begitu Bapak Ibu yang kedua adalah manfaat dari pertemuan ini sebagai tulisan bahwa silaturahmi itu adalah satu dianjurkan dalam menghadapi usaha yang lanjut ini. Sering rena ketemu karena jarang kita mendapatkan tambahan hiburan dan sebagainya untuk membuat kita lebih bahagia di usia yang lebih tua. Kemudian dari segi religiusnya berada di narasi silaturahmi merupakan upaya untuk mendapatkan untuk yang akan mendatang. Itu mengenai arti Jaksinapati. Dan mungkin saya tidak banyak, saya sudah hampir 85 jadi mulai ulangi.
kita mengharapkan saja bahwa pertemuan ini tidak berlangsung saja, tapi berlanjut seperti kemarin tadi. Dan satu hal yang kita sangat harapkan adalah dari nama saksi rapati ini jadi abadikan, ya Pak. Mungkin tidak asrama lagi Bu, asrama ini sudah berubah. Saya dari mengusulkan mungkin sudah mungkin Wisma atau apa, Wisma saksi rapati Geraha itu usul kami. Mohon mudah-mudahan dari UNJ bisa menerima usul kami. Demikian kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang ONG menanyakan gedung VIP itu di mana, selalu pasti Daksinapati. Jadi ONG itu sudah sangat terkenal itu Daksinapati, Bapak. Jadi kalau sudah bertanya VIP, pasti kepala orang-orang itu sudah Daksinapati. Gitu Bapak. Jadi memang tidak perlu lagi diabadikan atau dikenalkan kembali. Seluruh orang kalau bertanya VIP ataupun asramanya ini dulu selalu menyebutkan Daksinapati. Kami hormati Pak Wakil Rektor. Bisa. Bu Dekan, Ibu Bapak Wakil Dekan, dan tentu yang kami muliakan senior-senior kami. Ini saya mewakili kelas Mohikan generasi terakhir Daksinapati. Ya jelas. Kami ya ini ada beberapa yang sampai generasi terakhir, mana Pak Indra Yuli, Pak Irfani, ada beberapa ya. Kemudian kami menghabiskan sisa masa studi di Depok. Terima kasih buat Pak Wakil Rektor, Bu Dekan, dan Bapak Ibu dari UNJ yang telah memfasilitasi pertemuan bersejarah kami pada hari ini. Ini terus menjaga, mempererat silaturahmi kami sesama alumni dari asrama bersejarah ini, yang tadi sudah diceritakan sedikit oleh senior kami mengenai sejarahnya secara singkat dan juga mengenai makna dari nama Daksinapati. Nah, kami tentu bergembira sekali dengan respon, tanggapan dan perhatian dari Universitas Negeri Jakarta, apresiasi terhadap tempat bersejarah ini. Ini kalau ditulis sejarahnya panjang sekali ya. Dan isinya kebanyakan yang lucu-lucu Pak. Ya. Jadi cerita lucu itu walaupun kami tidak ikut mendengarkan langsung, tapi cerita itu turun temurun dan itu menjadi ingatan bagi kami di sampai yang angkatan terakhir. Makanya lucu-lucu dan juga ada yang yang horor juga ada ya. Horor juga ada. Nah, bagi kami tentu ini bagian dari sejarah hidup yang tidak hanya untuk kami kenang, tapi juga menjadi bagian cerita manis buat anak cucu kami. Ya, tempat kami menjalani sebagian dari perjuangan hidup, ya, yaitu tempat tinggal yang namanya Daksinapati ini. Dan untuk itu sekali lagi kami sangat senang dan bergembira bagaimana respon dan perhatian dari Universitas Negeri Jakarta untuk ikut melestarikan heritage ini. Ya. Memang untuk keperluan-keperluan praktis sebagian tentu harus disesuaikan, ya. Jadi perubahan-perubahan interior, tapi yang kami masih melihat keaslian-keaslian yang memang perlu dipertahankan, ya, termasuk tangga naik tadi. Jadi kalau bisa memang bagian-bagian tertentu itu mohon tetap dipertahankan. Jadi saya sudah mencuri waktu mengintip bekas kamar saya di atas, karena kamar itu memang terpotong. Dindingnya sudah berubah tentu saja, tapi saya ingat itu bekas kamar saya di atas itu, di lantai 3 yang menghadap ke lapang golf itu. Nah, itu saja dari kami.
Pak Wakil Rektor, Bu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan. Ya, kami ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang luar biasa atas perhatian terhadap peninggalan sejarah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dekan, saya nggak tahu siapa yang akan mewakili untuk ya. Jadi kalau untuk Pak Wakil Rektor akan diserahkan oleh Pak Bambang. Diserahkan buku tanda Cinapat yang ada PNJ pada Wakil Rektor 4. Ke Ibu Dekan Fakultas Historia. Bisa. Tapi saya usul supaya bagaimana diatur sehingga nanti fotonya itu ada identitas masing-masing. Kalau kita tahu ini siapa. Nanti lihat fotonya tapi kita tahu ini siapa. Siapa? Terima kasih Pak. Saleh nanti bikin cerita Pak. Siap 1, 2, 3 bisa. Bisa. Rahman. Sap dulu. Dah, oke, siap. Bisa. Air. Gitu. Usulan yang tadi itu. Ya, artinya mungkin perlu adanya pertemuan lanjutan atau juga dalam bentuk seminar yang membahas tentang bagaimana pendidikan yang ada di Jakarta ini yang dulunya merupakan bagian dari asrama dari mahasiswa umum. Mungkin begitu, Pak.